Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lembaga Bimbingan Belajar SSC Jember. Kali ini kita akan membahas soal matematika yang berhubungan dengan relasi dan fungsi. Nah, relasi dan fungsi itu berada di kelas 8 SMP. Kita akan belajar tentang relasi dan fungsi dengan cara kita mengerjakan beberapa soal berikut ini. Kita mulai ya. Soal yang pertama. Di antara relasi di bawah ini yang merupakan suatu fungsi adalah, ingat ya, fungsi itu sudah pasti relasi, tapi relasi belum tentu fungsi. Oke, kita lihat ciri-cirinya dulu. Ciri-cirinya fungsi. Fungsi gitu ya. Ciri-cirinya apa dulu? Yang pertama. Apa yang pertama? Yaitu untuk domain tidak boleh bercabang. Maksudnya apa tidak boleh bercabang? Jadinya satu domain atau salah satu domainnya ini hanya boleh memiliki tepat satu pasangan di kodomain gitu. Oke. Coba kita lihat di sini ya, fungsinya yang A. Ini ingat ya, yang sebelah sini itu disebut dengan, kita kasih di sininya, ini disebut dengan domain, sedangkan ini disebut dengan kodomain gitu. Oke, bisa tahu ya, yang sebelah kiri itu disebut domain dan sebelah kanan itu disebut kodomain. Kita lihat yang A. Udah jelas ya di sini domain tidak boleh bercabang. Maka yang A ini domainnya, ternyata dia punya pasangan di sini dan di sini. Berarti dia sudah pasti bukan fungsi. Oke, ini salah. Yang B, kita bisa lihat di sini, ternyata di sini untuk domainnya dia itu tidak bercabang, maka ini disebut dengan fungsi. Yang ketiga, dia tidak bercabang, tapi yang domain ini tidak punya pasangan. Berarti kita tambahi di sini, ciri-cirinya fungsi adalah setiap domain harus memiliki pasangan. Oke, berarti yang C ternyata di sini nggak punya pasangan, berarti dia bukan fungsi. Yang keempat juga gitu, dia yang ini nggak punya pasangan, berarti dia bukan fungsi. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Oke, udah ya. Kita beralih ke soal nomor 2. (1,2, 2,2, 1,3 gitu ya. Himpunan pasangan berurutan di atas yang merupakan pemetaan. Pemetaan itu bahasa lainnya adalah fungsi. Jadi, apa tadi ciri-ciri fungsi? Fungsi itu yang paling pertama, domainnya tidak boleh bercabang. Itu ya. Berarti kita bisa lihat di sini domain itu ada yang di sebelah mana. Kalau pasangan berurutan berarti X, Y gitu. Misal X-nya itu disebut domain, sedangkan Y-nya itu disebut dengan kodomain. Paham ya? Berarti kita cuma lihat domainnya aja. Perhatikan. Kalau ada yang sama nih, 1, 2 sama 1. Sama kan? Berarti ini salah. 1, 2, 3. Berarti ini benar. 1, 2, 3. Nggak ada yang sama kan domainnya? Berarti ini juga benar. Jawabannya yang benar adalah yang D. Gitu. Kita masuk ke soal nomor 3. Di sini bisa kita tahu, diketahui A-nya sama dengan A, B, C, D. D-nya 0, 2, 4, dan 6. Banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B
Kalau kita cari banyaknya, berarti kita cari tahu dari lebih dahulu banyaknya anggota dari setiap himpunan. Anggota dari setiap himpunan, pertama anggota dari A, gitu ya. Berapa? 1, 2, 3, 4. 4. Anggota dari B, NB. Nya berapa? 1, 2, 3, 4. Tadi kalau syaratnya korespondensi 1-1, NA-nya harus sama dengan NB. Berarti NA harus sama dengan NB. Ternyata udah sama, NA-nya 4, NB-nya juga 4. Itu ya. Terus rumusnya korespondensi 1-1 itu gimana? Yaitu N faktorial. N faktorial. N-nya berapa? 4. 4 faktorial. Berarti 4 faktorial berapa? 4 dikalikan 3, dikalikan 2, dikalikan 1. 4 kali 3, 12, dikalikan 2, dikalikan 1. 12 dikalikan 2, 24, dikalikan 1. 24 dikali 1 berapa? Yaitu tetap ya, 24. Maka jawabannya adalah yang mana? Yaitu yang D, 24. Oke, kita berlanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Diketahui A-nya sama dengan 2, 3, 5, 7. B-nya 1, 2, 3. Banyaknya pemetaan yang mungkin dibuat dari A ke B. Oke, kalau kita nanya banyaknya, maka kita harus tahu dulu banyaknya anggota dari setiap himpunannya. Berarti NA-nya berapa? 1, 2, 3, 4. 4. NB-nya berapa? Kita tahu 1, 2, 3. Maka NB-nya 3. NA-nya itu 4, NB-nya 3. Maka banyaknya pemetaan yang mungkin. Jadi banyak pemetaan dari A ke B itu adalah gimana rumusnya? Yaitu banyaknya anggota dari B dipangkatkan banyaknya anggota dari A. Banyaknya anggota dari B berapa? Tadi 3, berarti 3. Banyaknya anggota dari A berapa? Yaitu 4, berarti 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 berapa? Yaitu 3 dikalikan 3, dikalikan 3, dikalikan 3. Atau 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Ya. Lanjut, 3 kali 3 berapa? 9 dikalikan 3, dikalikan 3. 9 kali 3, 27 dikalikan 3. Maka 27 dikalikan 3, dia 81. Maka jawabannya 81. Jadi opsi yang benar adalah yang D. Gitu. Oke, kita beralih ke soal berikutnya. Ke soal nomor 5. Kita tahu di sini soalnya suatu fungsi ditentukan dengan rumus fx sama dengan px ditambah q. Jika f-2 sama dengan 17 dan f5 sama dengan minus 32, maka f12 adalah, oke kita bisa tahu, kita cari dulu rumusnya. Rumus umumnya fx sama dengan Px plus I gitu ya. Ini sama masukkan. Kalau F-nya minus 2, maka X-nya diganti minus 2 juga. Berarti P dikalikan min 2 ditambah I. Sama dengan berapa? 17. Berarti min 2P ditambah I sama dengan 17. Kita lanjut ke F5-nya sekarang. F5 sama dengan apa? Berarti P dikalikan X-nya diganti 5. Berarti P dikalikan 5 ditambah I sama dengan minus 32. Maka 5P ditambah I
sama dengan minus 32. Kita punya dua persamaan, yang ini min 2P plus Q sama dengan 17, dan persamaan 2, 5P ditambah Q sama dengan minus 32. Maka gimana caranya nyarinya? Yaitu dengan cara eliminasi persamaan 1 dan 2. Apa sih eliminasi itu? Eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel dalam persamaan. Jadi tekniknya gitu. Kita mengeliminasi mana? Coba kita masukkan dulu. Min 2P ditambah Q sama dengan 17. Ini persamaan pertama. Persamaan keduanya 5P ditambah Q sama dengan minus 32. Caranya eliminasi gimana? Dia itu pertama-tama disamakan koefisiennya salah satu variabel. Coba kita lihat di sini koefisiennya yang atas P-nya itu min 2, yang bawah 5. Untuk yang Q, koefisiennya 1 yang atas, yang Q yang bawah koefisiennya juga 1. Berarti udah sama koefisiennya. Maka langkah kedua yaitu dengan cara mengurangi atau menambah persamaan tersebut. Gimana caranya memilih antara mengurangi dan menambah? Yaitu dengan cara dilihat yang akan kita hilangkan variabelnya. Ini kan kita akan hilangkan, dia itu apa? Ini plus ditambah plus. Maka eliminasi yang benar di sini tandanya jadi min. Kalau ini tandanya sama-sama plus, maka di sini min. Kalau sama-sama salah satunya ada yang min, maka di sini tandanya plus gitu ya. Tapi min 2P dikurangi 5P minus 7P sama dengan 17 ditambah 32, yaitu 49. Maka P-nya sama dengan berapa? 49 dibagi minus 7 berapa? Minus 7. Udah kita dapatkan P-nya, maka Q-nya berapa? Kita masukkan ke salah satu persamaannya, misal persamaan 1, yaitu min 2P ditambah Q sama dengan 17. Min 2, P-nya tadi berapa? Minus 7. Ditambah Q sama dengan 17. Min 2 dikalikan minus 7, yaitu 14. Ditambah Q sama dengan 17. Maka Q-nya sama dengan 17, karena ini plus pindah ruas jadi min. Minus 14. Maka Q-nya berapa? Yaitu 3. Berarti F12-nya berapa? Kita masukkan aja Fx-nya. Kita masukkan dulu ya, biar paham. Fx-nya tadi Px plus Q. Berarti P-nya minus 7, X ditambah Q. Q-nya 3. Kita udah tahu, berarti F12-nya berapa? Yaitu minus 7 dikalikan 12 ditambah 3. Minus 7 dikalikan 12 yaitu minus 84. Ditambah 3 berarti minus 81. Maka jawaban yang benar adalah yang opsinya yang A. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 6 ya. Di sini fungsi G dinyatakan oleh Gx sama dengan Ax plus B jika G1 sama dengan minus 1 dan G3 sama dengan 5, maka nilai A dan B berturut-turut adalah, ini soalnya sama seperti soal sebelumnya, yaitu soal nomor 5. Tapi soal nomor 5 itu dicari fungsi Fx-nya gitu. Tapi kalau di soal nomor 6, dia hanya perlu mencari nilai A dan nilai B-nya. Oke, gitu. Bisa kita mulai di sini. Gx itu sama dengan Ax plus B. Berarti kalau G-nya 1, Gx 1, maka X-nya diganti 1. A kalikan 1 ditambah B sama dengan minus 1. Maka A plus B sama dengan minus 1. Gitu ya. Sekarang G3. G3 berarti X-nya diganti 3. Maka A dikalikan 3 ditambah B sama dengan 5. Berarti 3A ditambah B sama dengan 5.
kita masukkan ini ke persamaan 1 dan ini ke persamaan 2. Maka cara carinya adalah sama seperti tadi soal nomor 5, yaitu mengeliminasi persamaan 1 dan 2 gitu ya. Berarti kita tuliskan dulu A plus B sama dengan minus 1. 3A plus B sama dengan 5. Tadi langkah pertama yaitu koefisiennya disamakan salah satunya. Maka yang ini 1 sama 3. Yang B-nya 1 sama 1. Berarti kita menghilangkan yang B. Langkah kedua, karena ini tandanya dari variabelnya sama-sama plus, maka dia di sini adalah minus. Maka kita bisa kerjakan A dikurangi 3A min 2A sama dengan min 1 dikurangi 5 min 6. Maka A-nya sama dengan berapa? Min 6 dibagi minus 2. Berapa? Yaitu 3. Kita udah ketemu A-nya, berarti kita nyari B-nya sekarang. Nyari B-nya gimana? Masukkan nilai A ini ke dalam salah satu persamaan antara persamaan 1 sama persamaan 2. Misal kita ngerjakan ke persamaan 1, maka A plus B sama dengan minus 1. A-nya 3 ditambah B sama dengan minus 1. Maka B-nya berapa? Yaitu minus 1. Karena di sini plus, maka pindah ruas jadi minus. Maka B-nya sama dengan berapa? Minus 1 dikurangi 3, minus 4. Berarti A-nya 3, B-nya adalah minus 4. Opsi yang benar yang mana? Yaitu yang B. Oke, kita beralih ke soal nomor 7. Ternyata ada diagramnya seperti bentuk ini, terus disuruh cari relasi dari himpunan A ke himpunan B. Maka kita bisa tahu faktor dari kalau misalnya ini pilihan ganda, maka lebih mudah, tinggal aja kita masukkan opsinya ke dalam diagramnya. Gimana caranya? Yaitu misal 1 faktor dari 2, benar ya, 1 faktor dari 6 juga benar, 1 faktor dari 8, salah. Bener ya. Terus 3 ini faktor dari 6, benar. 3 faktor dari 8, salah. Kenapa? 8 itu tidak bisa dibagi dengan 3. Maka ini sudah pasti salah. Lebih dari sekarang, 1 lebih dari 2, maka juga salah ya, pasti. Di atas-atas aja salah, maka pasti ke bawahnya juga salah. C sekarang, kurang dari, 1 kurang dari 2, benar. 1 kurang dari 6 juga benar. 1 kurang dari 8, benar. 3 kurang dari 6, benar. 3 kurang dari 8 juga benar. 4 kurang dari 6, benar. 4 kurang dari 8 juga benar. Berarti benar ya, pasti. Setengah, salah. Kenapa? Karena 1 bukan setengahnya dari 6. Sudah otomatis salah. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Oke, kita masuk ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 ini setipe sama soal nomor 7 tadi, yaitu mencari relasi dari himpunan A ke himpunan B. Gitu. Gimana cara ngerjakannya? Ya dilihat lagi dari opsinya. Kalau pilihan ganda, kita tinggal masukkan opsinya ke dalam relasinya gitu. Ke dalam himpunan A ke himpunan B gitu. Faktor dari 1, faktor dari 2, faktor dari 3, dan faktor dari 4. Benar. 2, faktor dari 2, dan faktor dari 4. Benar. 4, faktor dari 4. Juga benar ya, berarti ini benar. Lebih dari sekarang, 1 lebih dari 2, salah. Karena kalau udah salah di awal, pasti ke belakangnya juga salah. Kurang dari, 1 kurang dari 2, benar. 1 kurang dari 3, benar. 1 kurang dari 4, benar.
2 kurang dari 2 salah ya, karena 2 itu sama dengan 2. Berarti juga salah. Setengah dari 2, setengah dari 2 salah juga. Maka jawabannya yang benar adalah opsi yang A. Gitu. Kita beralih ke soal nomor 9. Diketahui fx min 2 sama dengan 2x plus 1 per 3. Nilai F5-nya adalah, kita tulis ulang ya, fx minus 2 itu sama dengan 2x plus 1 per 3. Maka F5 sama dengan berapa? Bisa kita cari. Caranya gimana? Yaitu menyamadengankan fx min 2 dengan F5 gitu. Maka di sini fx min 2 itu sama dengan F5. Udah gini kita sama dengankan, F-nya kita hilangkan, berarti tinggal x minus 2 sama dengan 5. Maka x-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 5 ditambah 2. 5 tambah 2 berapa? Yaitu 7. Udah kita tahu X-nya sama dengan 7. Kita masukkan di sini. Fx min 2, kita tulis ulang dulu. 2x plus 1 per 3. Maka kita masukkan X-nya sama dengan 7. Yaitu 7 dikurangi 2 sama dengan 2 dikalikan 7 ditambah 1 dibagi 3. 7 dikurangi 2, 5. Sama dengan 2 kali 7, 14, ditambah 1 per 3. Maka 14 tambah 1 berapa? Yaitu 15 per 3. 15 per 3 berapa? Yaitu 5. Maka jawabannya yaitu opsi yang C. Oke, kita beralih ke soal nomor 10. Suatu fungsi f ditunjukkan dengan himpunan pasangan berurutan 1/4, 1, setengah, 2, 3/4, 1,4. Aturan fungsinya adalah, kita suruh nyari aturan dari fungsi pasangan berurutan tersebut. Maka kita bisa kerjakan. Karena ini pilihan ganda, kita langsung aja masukkan ke opsi. Yang pertama, fx sama dengan 4x. Kita masukkan ya, ingat, kalau yang sebelah kiri disebut domain, yang sebelah kanan disebut dengan kodomain. Maka, x-nya adalah 1/4. Sama dengan 4 dikalikan 1/4. 4 dikalikan 1/4 berapa? 1. Benar, ini 1 jawabannya. Selanjutnya, setengah. Berarti 4 dikalikan setengah. 4 dikalikan setengah berapa? Ini 4 dibagi 2, 2. Berarti jawabannya 2. F 3/4 sama dengan 4 dikalikan 3/4. Jawabannya berapa? 4 dibagi 4, 1. Kalikan 3, 3. Benar. F 1 sama dengan berapa? 4 dikalikan 1. 4 kali 1, 4. Maka opsi yang A benar. Kita cocokkan atau kita koreksi B, C, sama D-nya sekarang. Oke, untuk opsi yang B, fx-nya itu sama dengan 2x. Kita masukkan F 1/4 itu sama dengan 2 dikalikan 1/4. 2 dibagi 4, ya setengah. Maka jawabannya setengah ini ya. Udah otomatis salah, karena yang seharusnya benar adalah yang B, otomatis salah ya. Seharusnya yang benar itu 1. Opsi yang C sekarang. Fx sama dengan setengah x. Berarti F 1/4 sama dengan setengah dikalikan 1/4. Maka
1 kali 1, 1. 2 dikalikan 4, 8. Juga salah, opsi C. Kita cari yang opsi D sekarang. Opsi D. Berarti fx sama dengan 1/4x. Maka f seperempat dia sama dengan 1/4 dikalikan 1/4. 1 kali 1, 1. 4 kali 4, 16. Jadi juga salah. Yang benar yang mana opsinya? Yaitu yang A. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 5. Nilai dari f minus setengah adalah, kita bisa tahu di sini, cara ngerjakannya tinggal masukkan aja x-nya diganti dengan minus setengah. Maka fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 5. Berarti kalau f-nya minus setengah sama dengan berapa? Yaitu 3 dikalikan minus setengah kuadrat dikurangi 2 dikalikan minus setengah dikurangi 5. Selanjutnya 3 dikalikan setengah pangkat 2 min setengah pangkat 2 dia 1/4 dikurangi min kali min plus, ini plus berarti 2 dikalikan setengah dia 1 dikurangi 5. 3 dikalikan 1/4 dia 3/4 ditambah 1 dikurangi 5. Kalau udah ketemu kayak gini berarti kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya berapa? 4. Berarti 4 dibagi 4 1. 1 kali 3, 3. Karena ini nggak ada penyebutnya berarti penyebutnya 1. Tinggal dikalikan dengan pembilangnya. 4 dikalikan 1, 4. 4 dikalikan min 5, min 20. Maka 3 tambah 7, 3 tambah 4, 7. Dikurangi 20, dia minus 13/4. Minus 13/4 ini berapa? Yaitu minus 3. Ini bawahnya 4. 3 kali 4, 12. Berarti 13 dikurangi 12, dia berapa? Itu 1. Berarti opsi yang benar adalah yang B. Minus 3, 1/4. Oke, kita punya soal yang terakhir. Kita punya sebuah grafik dan yang ditanyakan adalah modal 900.000, berapakah keuntungan yang diperoleh? Oke, ini modelnya yang sejajar dengan koordinat X, sedangkan untungnya yang sejajar dengan koordinat Y, gitu. Maka kita bisa kerjakan di sini. Kalau misalnya modalnya 200.000, untungnya 30.000. Kalau misalnya modalnya 400.000, maka keuntungannya adalah 60.000. Kalau modalnya 600.000, ini 600, maka keuntungannya adalah 90.000. Kita bisa tahu, udah kita dapatkan di sini. Kita lihat, jarak antara 200.000 ke 400.000, dia 200.000, karena 400 dikurangi 200, 200 ya. Lanjut, 600.000 dikurangi 400.000, dia 200.000. Kita lihat yang ruas kiri sekarang. Ini sama ini. 60.000 dikurangi 30.000, dia 30.000. Untuk 90.000 ke 60.000 berarti dia 30.000 juga. Maka kita bisa tahu setiap modalnya naik 200.000, maka bertambahnya 30.000. Lihat 200.000, maka modalnya, untungnya kita dapat 300.000. Kalau semisal kita
kita modelnya itu 100.000, maka kita tinggal dibagi 2. 200 dibagi 2, 100.000. Kalau misalnya modelnya 100.000, untungnya berapa? Juga dibagi 2, 30.000 dibagi 2, berapa? 15.000, gitu. Kita udah tahu, setiap modelnya 100.000, maka untungnya 15.000. Maka kalau 900.000, untungnya berapa? Kita tahu 900.000 ini berapa? 9 dikalikan 100.000. Maka yang ini juga 9 dikalikan 15.000. Kenapa? Kok 9 ini? Kalau misalnya yang kiri dikalikan 9, yang kanan juga harus dikalikan 9. Tadi modelnya setiap bertambah 100.000, itu untung berapa? 15, berarti 15.000. 9 dikalikan 15.000, dia 135.000. Maka opsi yang benar adalah yang C, gitu ya. Oke, kita udah ngerjakan 12 soal mengenai relasi dan fungsi. Udah soalnya macam-macam juga. Gimana cara nyarinya relasi atau hubungan antara masing-masing dua himpunan. Terus mencari korespondensi satu-satu juga udah. Terus mencari banyaknya pemetaan juga udah. Ini juga disuruh nyari kalau misalnya diketahui sebuah grafik, terus dengan model segini berapa keuntungannya juga sudah. Nah, itu beberapa soal mengenai relasi dan fungsi. Jika ada salah kata atau tidak jelas dalam penjelasannya, Mbak mohon maaf. Semoga ilmu kali ini tentang relasi dan fungsi bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.